Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Paksi pulang ke rumahnya dengan membawa hadiah dari Sultan dan seekor kuda pemberian Pangeran Benowo. Hadiah yang berupa uang dari Sultan Hadiwijoyo ia titipkan kepada ibunya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Uangmu sangat banyak, Paksi. Banyak sekali. Paksi tertawa katanya. Aku justru ingin membeli sebuah kalung susun buat ibu. Ibunya tertawa katanya. Kau minta aku mengenakan kalung susun? Paksi tertawa. Orang nyebut, desis ibu Paksi sambil tertawa semakin panjang. Aku akan ditertawakan gadis-gadis kecil. Orang yang umurnya ubanan masih mengenakan kalung susun. Apakah kalung susun hanya boleh digunakan gadis-gadis muda? Memang tidak, tetapi tentu tidak pantas orang setua ibu mengenakan kalung susun. Jika demikian peniti renteng. Ibunya menepuk bau Paksi katanya. Kau tahu, aku sudah mempunyai perhiasan cukup banyak, bahkan yang kau bawa pun masih utuh. Paksi tersenyum sambil mengangguk. Ia tahu ibunya memang sudah mempunyai perhiasan cukup banyak dan lengkap. Dalam pada itu Paksi yang tinggal di rumahnya memang kadang-kadang merasa terganggu oleh sikap ayahnya, namun Paksi berusaha untuk selalu menahan dirinya. Ia hanya menundukkan kepala saja jika ayahnya tiba-tiba marah kepadanya tanpa sebab. Seperti dahulu, ayahnya selalu menyebutnya sebagai pemalas yang tidak mempunyai gairah hidup sama sekali. Kau anak yang sulung, Paksi. Kau harus memberi contoh yang baik bagi adik-adikmu. Selebihnya, anak mereka yang berada di bawah perintahku di Pajang ini tentu akan berkiblat kepadamu. Paksi hanya dapat menunduk saja jika kadang-kadang lidahnya menjadi gemetar untuk menjawab. Maka dengan susah payah Paksi mengekangnya. Apapun yang dilakukan, tetapi ia adalah ayahnya. Karena itu maka Paksi wajib menghormatinya. Di hari-hari berikutnya Paksi sudah mulai menemui kawan-kawannya kembali. Seorang saja di antara mereka mendengar dari ayahnya bahwa anak Kitumenggung Sarpo Biwodo menerima ganjaran dari Kanjeng Sultan. Maka kawan-kawannya telah mendengar pula. Siapakah yang mengatakan kepadamu? Bertanya Paksi kepada kawannya yang bertanya langsung kepadanya. Ayah, jawab kawannya. Dari mana ayahmu mengetahui? Ayah hadir di Paseban. Paksi menarik napas dalam-dalam. Ayah kawannya itu adalah seorang ronggo. Hanya satu kebetulan, jawab Paksi. Jadi selama ini kau telah mengembara? Bertanya kawannya yang lain. Ya, sekedar untuk menambah pengalaman serta pengenalan atas hijaunya tanah ini. Bukan main, desis kawannya. Bahkan seorang kawannya berkata, kau saja kau mengajak aku akan ikut bersamamu. Lebih banyak membuang waktu. Akhirnya kau mendapat anugerah itu. Sudah aku katakan, hanya karena kebetulan saja. Semakin kita tidak akan dapat berharap bahwa kebetulan itu akan datang beberapa kali kepada kita. Beberapa lama kau mengembara, Paksi? Bertanya kawannya yang lain. Setahun lebih sedikit, jawab Paksi. Dalam setahun kau banyak sekali berubah. Kulitmu menjadi semakin hitam, tapi tubuhmu menjadi semakin kekar. Kau nampak lebih tua dari umurmu yang sebenarnya. Bukankah kita sebaya? Ya, kita sebaya. Umurku 18 sekarang. Umurku juga 18, tetapi kau nampak jauh lebih matang.
dari kawan-kawan sebaya kita. Aku lebih banyak terbakar oleh pengembaraanku yang berat. Kau harus menceritakan apa yang kau alami dalam pengembaraanmu. Paksi tertawa, katanya. Lain kali aku akan menceritakan pengalaman pengembaraanku. Tentu tidak akan menarik. Ceritaku tentu tidak ada ubahnya, seperti sebuah keluhan panjang. Kawan-kawannya tidak mendesaknya, agaknya Paksi masih sangat letih. Jika bukan badannya tentu batinnya, sehingga ia masih belum sempat bercerita kepada mereka. Dalam pada itu, selama menemui kawan-kawannya, Paksi pun tidak melupakan gurunya. Ketika ia berangkat mengembara, ia datang menemuinya dan minta diri kepadanya. Karena itu setelah ia pulang, maka ia berniat untuk segera menemuinya. Gurunya nampak sangat gembira menerima kedatangan Paksi. Dengan sifat kebapaan, Paksi pun dibimbingnya masuk ke ruang dalam. Aku senang melihat kau pulang, Paksi, berkata gurunya. Bukankah kau baik-baik saja selama kau mengembara? Atas doa dan restu guru, aku dalam keadaan baik selama pengembaraanku. Tuhan yang Maha Penyayang selalu melindungiku. Beberapa kali aku mengalami kesulitan selama aku mengembara, namun aku selalu mendapat kemampuan untuk mengatasinya. Kau harus mengucap syukur, Paksi. Ya guru, aku bersyukur bahwa aku dapat menghadap guru lagi. Gurunya menepuk bahu Paksi, katanya. Kau telah berubah setelah setahun mengembara. Tubuhmu menjadi sangat kuat. Sementara itu, pengalamanmu tentu sudah mengasah otakmu hingga menjadi lebih tajam. Mudah-mudahan guru, tapi pada dasarnya otakku memang tumpul. Gurunya tertawa, katanya. Kau ingat ketika kau akan berangkat, kau minta diri kepadaku. Ya guru, saat itu aku katakan kepadamu bahwa kau adalah muridku yang terbaik. Aku berharap bahwa kelak kau akan dapat menggantikan kedudukanku setelah aku menjadi tua dan rapuh. Aku tidak pantas menerima kepercayaan seperti itu, guru. Kenapa tidak? Jika muridku yang terbaik saja tidak pantas menerima kepercayaan seperti itu, lalu siapakah lagi yang akan pantas menerimanya? Sedangkan jika tidak ada orang yang dapat menggantikan kedudukanku, maka perguruan ini akan berakhir. Paksi menarik napas dalam-dalam. Tentu ia juga tidak ingin perguruan itu lenyap begitu saja. Tapi sebenarnya lah bahwa perguruan itu tidak sepenuhnya sesuai dengan wujud perguruan yang terbaik menurut angan-angan Paksi. Murid-murid dari perguruan itu tidak sepenuhnya anak-anak muda yang memang ingin berguru, tapi seolah-olah sekedar memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh orang tua mereka. Paksi tersadar ketika gurunya kemudian berkata, "Hei, itu jangan kau pikirkan sekarang, Paksi. Masih banyak waktu. Aku masih dapat memimpin perguruan ini untuk beberapa waktu mendatang, sambil mempersiapkan segala sesuatunya menghadapi masa depan perguruan ini." Paksi menarik napas panjang. Ternyata yang dimaksud gurunya bukan angan-angannya tentang perguruannya, tetapi tentang kepemimpinannya. Paksi, berkata gurunya kemudian, setelah lebih tahun kau meninggalkan perguruan ini, aku ingin melihat apakah pengalamanmu telah mematangkan ilmumu. Jika kau tidak keberatan, aku ingin membawamu ke sanggar. Paksi menjadi berdebar-debar. Ilmunya tentu sudah tidak murni lagi. Ia telah menyadap ilmu dari seorang guru yang lain, Ki Martobriwo. Selebihnya seorang yang tidak dikenalnya telah memberikan pengaruh pula kepadanya. Bahkan ia telah mendapatkan sebuah tongkat yang kemudian dipergunakannya sebagai senjata yang justru menjadi mapan baginya. Paksi tidak mau mengecewakan gurunya setelah berada di sanggar. Karena itu, maka sebelum mereka masuki sanggar, Paksi telah menceritakan perjalanannya yang panjang. Ia bercerita tentang tongkatnya, tentang Ki Martobriwo, dan tentang Pangeran Benowo yang saat terakhir mengembara bersamanya. Dalam latihan bersama, mungkin sekali pengaruh ilmu Pangeran Benowo nampak pada ilmunya. Gurunya tersenyum mendengar cerita Paksi, katanya. Kau telah mendapat anugerah yang besar, Paksi. Kau telah mendapat kesempatan untuk memperdalam ilmumu.
tentu aku sama sekali tidak merasa kecewa. Dengan demikian, maka kau telah mendapat kekayaan baru. Kekayaan baru itu akan berarti pula bagi perguruan kita ini. Ya guru, Paksi mengangguk. Dengan demikian aku menjadi semakin yakin bahwa kau akan dapat menjadi pemimpin bagi perguruan ini kelak. Karena itu kita wajib mempersiapkannya, aku dan terutama kau. Paksi tidak menjawab, bahkan kepalanya tertunduk. Dalam pada itu gurunya pun berkata, Paksi, marilah kita akan berada dalam sanggar. Sejenak kemudian maka Paksi pun telah berada dalam sanggar. Sanggar yang kebetulan sedang sepi saat tidak seorang pun sedang berada di dalam. Paksi, berkata gurunya, aku sebenarnya menjadi jemu dengan isi dari perguruan kita ini. Paksi mengerutkan dahinya dengan ragu. Ia bertanya, maksud guru? Perguruan ini bukan perguruan yang memenuhi syarat, baik tatanan yang diterapkan di dalamnya maupun isinya. Mereka yang datang di perguruan ini bukanlah orang-orang yang diharapkan. Mereka datang untuk sekedar datang tanpa dorongan niat yang mantap. Jantung Paksi terasa berdenyut lebih cepat. Sementara itu gurunya berkata selanjutnya, anak-anak para perwira prajurit Padang itu datang karena keinginan orang tua mereka. Memang ada 1-2 orang yang berguru dengan bersungguh-sungguh seperti kau sebelum pergi mengembara, tapi yang lain datang untuk sekedar agar tidak dimarahi oleh ayah-ayah mereka. Namun dengan demikian maka tidak akan ada kesungguhan yang dapat mendorong mereka untuk menggapai ilmu yang lebih tinggi dari sekedar pantas bagi anak seorang perwira prajurit. Paksi menarik napas dalam-dalam. Ternyata apa yang dipikirkannya itu telah menggelitik jantung gurunya pula. Memang terbersit suatu kebanggaan di hati Paksi bahwa pikirannya ternyata sejalan dengan pikiran gurunya, sehingga apabila kelak terjadi perubahan tatanan, gurunya akan mempertanggungjawabkannya. Paksi, berkata gurunya selanjutnya, setidak-tidaknya di perguruan ini akan dipisahkan siapakah yang bersungguh-sungguh dan siapakah yang sekedar ikut-ikutan. Aku sebagai seorang hamba yang ditunjuk untuk memberikan ilmu dasar bagi anak-anak muda dan lingkungan kepemimpinan prajurit Padang akan dapat memberikan laporan lebih terperinci dari anak-anak para perwira itu. Paksi hanya mengangguk-angguk saja. Ia sependapat sepenuhnya dengan gagasan gurunya itu. Tapi gurunya tentu tidak akan dapat merubah tatanan perguruan itu dengan serta-merta. Karena perguruan itu didirikan bagi kepentingan para perwira yang ingin melihat anak-anaknya berilmu. Dalam pada itu maka guru Paksi itu pun kemudian berkata, nah, sekarang persiaplah, aku ingin melihat sejauh manakah peningkatan ilmumu selama setahun lebih ini. Paksi pun kemudian telah mempersiapkan dirinya. Dilepasnya bajunya dan disingsingkannya kain panjangnya. Kau tidak bawa tongkatmu? Bertanya gurunya. Tidak guru, jawab Paksi. Baiklah, aku akan menjadi pasanganmu, berlatih sekarang, agar dengan demikian aku dapat mengerti sedalam-dalamnya tataran ilmumu sekarang. Ingat, agar aku benar-benar dapat menjajakinya, kau harus bersungguh-sungguh. Sejenak kemudian maka keduanya telah berada di tengah-tengah sanggar, sementara gurunya berkata pula, kau dapat mempergunakan apa saja yang ada di dalam sanggar ini, Paksi. Di sini ada beberapa jenis senjata. Di sini juga ada beberapa jenis alat-alat yang lain yang dapat kau manfaatkan. Yang penting aku dapat melihat segi-segi kemampuanmu. Kemampuanmu mempergunakan senjata, kesigapanmu memanfaatkan apa saja yang ada di sekelilingmu, serta kecepatan penalaranmu menanggapi keadaan yang tiba-tiba. Aku akan mencoba, guru. Demikianlah maka keduanya pun segera bersiap. Gurunya itulah yang lebih dahulu memancing agar Paksi mulai bergerak. Demikianlah keduanya pun segera terlibat dalam latihan yang semakin lama menjadi semakin cepat. Gurunya tidak sekedar menangkis dan menghindar, tetapi sekali-kali ia pun bahkan menyerang.
Sekali-sekali bahkan serangan gurunya mengenai tubuhnya, sehingga Paksi menyeringnya menahan sakit. Namun dengan demikian, Paksi telah terpancing untuk mengeluarkan kemampuannya. Latihan itu pun kemudian berlangsung semakin sengit. Serangan guru Paksi menjadi semakin sering mengenai tubuh Paksi. Kemudian di tempat-tempat yang berbahaya, sehingga Paksi menjadi benar-benar kesakitan. Beberapa kali Paksi berlompatan surut untuk menghindari serangan-serangan yang datang beruntun. Bahkan akhirnya Paksi menjadi terkurung dan tersudut di ujung sanggar. Namun serangan-serangan gurunya itu tidak mereda. Dalam keadaan tersudut, Paksi menjadi semakin sulit untuk menghindari serangan-serangan gurunya. Beberapa kali Paksi terdorong dan bersandar di sudut dinding. Betapapun Paksi berusaha, namun ia tidak dapat melepaskan diri dari sudut sanggar. Namun tiba-tiba terngiang-ngiang kata-kata gurunya bahwa ia dapat mempergunakan segalanya yang ada di sanggar itu. Ketika serangan gurunya datang lagi membadai, maka tiba-tiba saja Paksi pun melompat menggapai palang bambu yang menyilang. Kaki Paksi pun segera terayun, sementara tubuhnya terlempar beberapa langkah dari sudut sanggar. Gurunya dengan cepat menanggapi sikap Paksi, ia pun segera berputar dan siap melompat memburu Paksi. Namun demikian ia berputar, maka serangan Paksi pun datang dengan derasnya. Kaki Paksi terjulur dengan sepenuh kekuatannya menyerang. Gurunya terkejut mendapat serangan yang demikian cepatnya. Namun dengan sigap gurunya menyilangkan tangannya di dadanya. Ketika terjadi benturan, gurunya surut setapak. Namun ternyata hanya merupakan ancang-ancang untuk mengerahkan tenaganya, mendorong kaki Paksi yang mengenai tangannya yang bersilang itu. Paksilah yang kemudian terdorong. Kakinya yang membentur tangan gurunya yang bersilang itu seakan-akan telah terpantul dengan kuatnya. Paksi berputar sekali di udara, kemudian ia jatuh pada kedua kakinya. Demikian kakinya menyentuh tanah, maka Paksi pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Benarnya lah, gurunya telah menyerangnya pula. Makin lama serangan-serangannya menjadi semakin sengit. Karena itu, maka Paksi pun harus berlompatan menghindar dan sibuk menangkis. Benturan-benturan telah terjadi, semakin lama semakin sering. Hampir seluruh tubuh Paksi rasa-rasanya telah tersentuh serangan gurunya yang semakin cepat dan keras. Tulang-tulangnya menjadi nyeri, sedangkan persendiannya rasa-rasanya menjadi lemah. Namun Paksi tidak dapat berhenti, gurunya masih menyerangnya terus. Bahkan gurunya semakin lama semakin meningkatkan ilmunya pula. Dengan demikian Paksi pun harus mengerahkan kemampuannya, sehingga akhirnya sampai ke kemampuan puncaknya. Dengan demikian maka latihan itu menjadi semakin seru. Dalam puncak kemampuannya, Paksi mampu memberikan perlawanan yang berarti. Bahkan sekali-kali serangan Paksi mampu menyentuh tubuh gurunya. Namun tekanan yang berat membuat Paksi sekali-kali melompat ke atas. Balok-balok gelugu yang ditanam berdiri tegak dengan ketinggian yang tidak sama. Sekali-kali melompati palang-palang bambu, berayun dan bahkan bergayut pada kerangka tap sanggar itu. Tapi dengan mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya, maka keringat Paksi seakan terperas dari tubuhnya. Latihan itu masih berlangsung beberapa lama. Kedua menyapan di dalam sanggar dari satu sudut ke sudut yang lain, dari patok-patok yang ditanam tegak ke palang-palang bambu yang berbujur mendatar, bergayut dan berayun melenting dan berputaran di udara. Ketika tenaga Paksi mulai menyusut, maka serangan-serangan gurunya pun mulai mereda, bahkan kemudian menjadi semakin lamban sehingga berhenti sama sekali. Paksi berdiri dengan napas terengah-engah, namun ternyata bahwa penjajakan itu masih belum selesai. Dengan nada berat gurunya pun berkata, "Paksi, ambil senjata apa saja yang kau inginkan." Paksi termangu-mangu sejenak, namun agaknya gurunya pun bersungguh-sungguh. Bahkan ketika Paksi masih berdiri termangu-mangu, maka gurunya lah yang lebih dahulu mengambil senjata, sebuah pedang yang tidak terlalu panjang. "Cepat, aku akan segera mulai. Jika kau terlambat, bukan tanggung jawabku." Untuk beberapa saat Paksi masih termangu-mangu, namun tiba-tiba saja
Gurunya meloncat sambil menjulurkan pedangnya langsung ke arah dada. Paksi memang agak terkejut, namun dengan tangkasnya ia pun melompat ke samping. Sebelum gurunya menyerang lagi, maka Paksi pun segera melompat memungut senjata yang berada di sudut sanggar, sebuah tongkat. Agaknya karena kebiasaannya ia bersenjata tongkat, maka di luar sadarnya ia pun telah memungut tongkat pula dari antara kumpulan senjata itu. Berapa saat kemudian maka keduanya telah terlibat lagi dalam latihan yang berat. Sementara tenaga Paksi sudah mulai menyusut, sedangkan serangan-serangan gurunya justru datang membadai. Dengan mengerahkan daya tahannya, Paksi memberikan perlawanan sejauh dapat dilakukan. Bahkan sekali-kali Paksi sempat juga menyerang seperti kata gurunya, ia memang harus bersungguh-sungguh. Namun akhirnya gurunya telah melompat mengambil jarak. Dengan tangannya gurunya memberikan isyarat untuk menghentikan latihan yang berat itu. Napas Paksi menjadi semakin deras mengalir, namun gurunya pun kemudian memberikan isyarat pula kepadanya untuk mengatur pernapasan sebagaimana dilakukan oleh gurunya. Baru beberapa saat kemudian gurunya itu pun berdesis, "Luar biasa, Paksi. Dalam waktu setahun ilmumu sudah maju demikian pesatnya. Seandainya kau hanya berguru kepadaku, aku tidak akan sanggup mendorongmu untuk melakukan lompatan sepanjang yang telah kau lakukan." Paksi tidak menjawab, kepalanya menunduk. Dengan nada berat Paksi berkata, "Aku mohon guru menunjukkan kepadaku apakah yang sebaiknya aku lakukan." Gurunya menapuk bahu Paksi sambil berkata, "Kau akan sering datang di sanggar ini lagi, Paksi. Karena itu aku tidak tergesa-gesa untuk berbicara tentang langkah-langkah yang harus kau lakukan. Tapi kau telah membuat aku semakin yakin bahwa kau harus mempersiapkan untuk memimpin perguruan ini di masa mendatang. Tetapi seperti aku katakan, perguruan ini harus berubah." Paksi tidak segera menyaut, tetapi kepalanya justru menunduk semakin dalam. "Nah, beristirahatlah Paksi. Aku justru menjadi kagum kepadamu. Bukan saja kemampuanmu dalam uragan-uragan sudah menjadi mapan, kau pun sudah mendalami lagu untuk menguasai yang tinggi. Kau tentu tidak akan pergunakan dalam latihan penjajakan ini, tetapi aku dapat menangkapnya, karena kau memerlukan waktu untuk mematangkan ilmu itu. Kau tentu dapat melakukannya meskipun orang yang kau anggap salah seorang gurumu itu tidak berada di sini sekarang. Namun mungkin aku dapat membantumu, Guru," berkata Paksi selanjutnya. "Orang yang aku sebut bernama Ki Martobrewo itu berada di istana." "Di istana? Ya, dia kesatrian. Dengan demikian kau masih dapat menghubunginya. Aku akan menyediakan sanggarku bagimu untuk menyempurnakan ilmumu bersama Ki Martobrewo. Aku akan dapat membantumu sampai ke tempat yang tertinggi." Paksi mengangguk-angguk hormat sambil berkata, "Terima kasih Guru, aku memang masih dapat menghubungi Ki Martobrewo. Tapi apakah aku masih akan dapat selalu datang ke sanggar? Inilah yang merisaukan aku." "Kenapa?" "Guru, ayahku kadang-kadang bersikap aneh. Aku tidak mengerti apakah yang sebenarnya dikehendaki atas diriku. Kadang-kadang aku merasa bahwa ayah sudah tidak senang aku berada di rumah. Mungkin memang ada sesuatu yang tidak kau pahami, tapi seandainya kau harus pergi, maka kau akan dapat tinggal di sini." Paksi menarik napas panjang. Sekali lagi ia berkata, "Terima kasih Guru, tapi jika ayah memerintahkan kepadaku untuk melakukan satu tugas tertentu, maka aku tentu tidak akan dapat tinggal di sini. Jangan berprasangka Paksi, mudah-mudahan kau tidak harus pergi lagi. Jika cincin itu pernah menjadi alasan ayahmu mengusirmu, sekarang tentu tidak lagi. Cincin itu sudah berada di istana. Ayahmu tentu tidak akan berani memerintahkan kepadamu dan kepada siapapun untuk mengambil cincin itu." Paksi mengangguk-angguk katanya, "Mudah-mudahan Guru. Aku akan merasa sangat senang jika aku mendapat kesempatan cukup luas untuk sering berada di sanggar ini. Jika kau sempat Paksi, temuilah Ki Martobrewo. Aku mempersilahkannya singgah di sanggarku yang buruk ini
Kehadirannya kan sangat berarti bagiku, tentu juga bagimu. Ya guru, aku akan menemui Ki Martobrewo di Kesakrian. Nah, sekarang kita akan beristirahat. Setelah keringatmu kering, barangkali kau akan mandi lebih dahulu. Bukankah dahulu kau terbiasa mandi di sini? Pakiwan itu masih berada di tempatnya. Sumur itu airnya masih jernih seperti dahulu. Paksi tertawa katanya, ya guru, aku akan mandi. Sejenak kemudian Paksi sudah berada di belakang sanggar. Terdengar senggot timba berderit ketika Paksi kemudian mengisi jembangan di Pakiwan. Namun sambil menimba, Paksi sempat merenungi latihan penjajakan yang baru saja dilakukan. Ia adalah murid yang sudah lama berguru kepada gurunya itu. Namun setelah ia pulang dan pengembaraan, rasa-rasanya ia mengenal sesuatu yang baru pada gurunya. Unsur-unsur dari ilmunya yang dahulu belum pernah dikenalnya. Mungkin dahulu, setahun yang lalu, guru masih menganggap aku belum waktunya untuk diperkenalkan dengan unsur-unsur gerak itu. Namun sekarang, setelah guru menganggap ilmuku semakin maju, maka unsur-unsur gerak itu mulai muncul, berkata Paksi dalam hatinya, selagi tangannya sibuk menarik senggot timba. Tapi bukan hanya pengenalannya yang baru itu saja yang telah direnunginya. Apa yang dikenalinya pada gurunya itu, rasa-rasanya telah pernah dikenalinya pula di sepanjang pengembaraannya selama setahun lebih dikit itu. Tentu saja sebuah kemiripan sifat dan watak dari unsur-unsur gerak itu, berkata Paksi dalam hatinya. Tapi mungkin unsur-unsur gerak itu bersumber dari mata air yang sama, tapi sudah mengalami perkembangan yang berbeda setelah menempuh alur perjalanan. Paksi pun kemudian tidak memikirkannya lagi, tangannya masih sibuk dengan senggot timbanya. Namun beberapa saat kemudian jambangan di Pakiwan itu pun sudah menjadi penuh. Ketika Paksi akan masuk ke Pakiwan, ia pun tertegun. Seorang yang pernah dikenalinya sebelum ia pergi datang mendatanginya. Seseorang yang telah lama berada di perguruan itu. Paksi, desis orang itu. Bukankah kau Paksi Pamekasan? Ya paman, jawab Paksi. Orang itu mendekatinya sambil menepuk baunya katanya. Sudah lama sekali kau tidak nampak Paksi. Apakah kau sedang kepergian jauh? Ya paman, aku baru saja pulang dari pengembaraanku. Gurumu juga mengatakan kepadaku bahwa kau baru saja menjalankan tugas yang dibebankan oleh ayahmu kepadamu. Berkata orang itu, syukurlah bahwa kau sudah pulang dengan selamat. Yang Maha Penyayang melindungiku paman. Gurumu sangat mengharapkan bahwa pada suatu saat kau datang kembali ke perguruan ini. Ternyata kau sekarang sudah kembali Paksi. Ya paman, tetapi nampaknya perguruan ini menjadi semakin sepi. Orang itu tersenyum katanya. Ya, perguruan ini menjadi semakin sepi. Jarang ada seorang cantrik yang sungguh-sungguh sebagaimana kau. Yang lain datang ke perguruan ini hanya sekedar untuk menyenangkan hati orang tuanya. Tapi bukankah kawan-kawan itu masih juga datang? Ya, kadang-kadang. Aku sudah bertemu dengan beberapa orang kawan, tapi kami tidak berbicara tentang perguruan ini. Tentu mereka lebih tertarik untuk mendengarkan pengalamanmu selama mengembara. Ya, mereka juga lebih tertarik berbicara tentang kemurahan hati Kanjeng Sultan. Tentu, mereka mempertanyakan ganjaran yang telah kau terima. Ya paman, sehingga kami lupa berbicara tentang perguruan ini. Mereka sudah kehilangan gairah mereka, apalagi selama gurumu pergi. Guru pergi kemana? Bertanya Paksi dengan wajah yang berkerut. Gurumu pergi ke kaki Gunung Lawu, Paksi. Ada sesuatu yang penting harus dijalaninya. Menurut gurumu ada laku yang masih terhutang sehingga ia harus melunasinya di kaki Gunung Lawu. Sejak kapan guru pergi? Tidak lama setelah kau meninggalkan perguruan ini. Kapan guru kembali? Belum terlalu lama, Paksi. Jantung Paksi menjadi berdebar-debar, tetapi Paksi berusaha untuk tidak memberikan kesan apapun di wajahnya. Bahkan kemudian Paksi pun bertanya, jadi bagaimana dengan perguruan ini selama guru pergi? Akulah yang dibebani tugas.
untuk menggantikannya. Selama gurumu pergi, tapi kau tahu, aku bukan apa-apa. Meskipun demikian untuk sekedar mendasari ilmu kawan-kawanmu di sini, aku masih mampu tidak-tidaknya menurut penilaian gurumu. Tetapi wibawaku sama sekali tidak memadai, sehingga kawan-kawanmu itu tidak lagi merasa terikat oleh perguruan ini. Tetapi bagaimana dengan orang tua mereka? Mereka menjadi sangat kecewa. Sebagian dari mereka menjadi acuh tak acuh, tapi sebagian yang lain masih mengirimkan anak-anak mereka kemari. Mereka masih berharap guru datang kembali. Sementara mereka juga menganggap aku dapat mengisi kekosongan selama gurumu pergi. Paksi mengangguk-angguk, tapi akulah yang hampir melarikan diri. Kenapa? Orang-orang tua kawanmu itu sebagian besar adalah perwira prajurit. Itu telah menunjuk beberapa orang untuk mengujiku. Apakah aku pantas mewakili gurumu untuk sementara? Oh.